Ya, momen pertemuan Apeksi beberapa waktu yang lalu di mana menghadirkan bakal calon presiden pemirsa yakni Ganjar Pranowo, Prabowo Subianto, dan Anies Baswedan ini menarik untuk kita bahas pemirsa. Memang mereka ditanya isu-isu beragam yang terjadi di Republik kita dan pertanyaan dan jawaban mereka juga memang berbeda satu sama lain. Tapi dalam momen itu juga pastinya ekspresi, gesture, dan cara mereka menjawab menarik untuk kita bahas karena tak pelak dalam momen tersebut ada juga momen saling sindir pemirsa. Itu akan saya bahas di Apa Kabar Indonesia malam hari ini. Pengamat mikro ekspresi sudah hadir bersama saya, Mas Kirdi Putra. Selamat malam, Assalamualaikum. Malam, Mbak Caca. Pengamat politik kita, Bang Ujang Komarudin. Kang Ujang ini sudah hadir di sini dan saya juga telah tersambung dengan pakar semiotika, yakni Kang Acep Iwan Saidi. Selamat malam, Assalamualaikum Kang Acep. Malam. Ya, Selamat baik. malam, Assalamualaikum, Caca. Baik, mungkin saya pertama kali ingin ke Kang Acep ini. Kalau kita melihat ya banyak sekali apa yang disampaikan dalam pidato ketiganya. Sekiranya apa sih yang bisa kita kutip dan kita ambil dari jawaban mereka diberikan pertanyaan yang sama, tapi cara mereka jawab, pemilihan kata, ini sangat berbeda. Seperti apa, Kang Acep? Baik, terima kasih Mbak Caca. Saya ingin membagi pidato mereka ini ke dalam 3 bagian ya awal, tengah, dan kemudian akhir. Meskipun nanti sambil jalan lah saya bahas sedikit-sedikit ya. Nah, menyangkut pertanyaan Mbak Caca barusan tentang pertanyaan yang sama itu kan diarahkan menanyakan rivalnya ya. Kepada Pak Ganjar ditanyakan tentang Prabowo dan Mas Anies, dan ke Mas Anies ditanyakan tentang Prabowo dan Pak Ganjar dan terusnya. Dan kita lihat memang jawaban mereka spontan ya, saya kira itu juga akan menunjukkan karakter dan pemahaman dan pengenalan dia dan kedekatan dia satu sama lain ya. Kita bisa melihat itu. Yang menarik adalah di antara ketiganya tidak ada yang mengatakan bahwa misalnya Pak Ganjar mengatakan satu kata tentang Mas Anies capres, tidak begitu kan. Jadi dari tiga-tiganya tidak ada yang mengatakan bahwa salah satunya itu adalah calon presiden ya. Tapi lebih kepada misalnya profesi gubernur, kemudian teman, sahabat. Nah, saya kira ini merupakan satu penanda indeksikal dalam semiotika Peirce bahwa memang mereka sedang menunjukkan satu sikap yang mungkin akan dibaca oleh publik bahwa tidak ada konflik di antara mereka ya, sehingga pilihan-pilihan jawaban itu lebih kepada pilihan-pilihan yang sifatnya personal, diplomatis, dan seterusnya ya. Meskipun yang menarik sebetulnya di bagian awal itu ada perlakuan yang agak berbeda ya pada ketiga itu. Ini sebetulnya lebih kepada apeksinya ya, pada panitianya. Misalnya Ganjar itu dipakaikan topinya di panggung ya, ikat kepalanya itu di panggung. Sementara Pak Prabowo dan Mas Anies itu tidak di panggung, dia ke panggung sudah memakaikan itu. Nah, ini kan suatu tanda yang cukup menarik. Saya tidak ingin mengatakan bahwa ini disengaja ya, tapi bahwa dalam satu acara yang dilakukan oleh wali kota yang tentu menurut saya sudah ada protokolernya gitu ya. Jadi ini menjadi penanda yang menarik, seolah-olah yang dikenakan ikat itu adalah Pak Ganjar ya. Tapi kalau kita kemudian ikuti perjalanan dialog itu, ungkapan Mas Bima juga menarik juga sebetulnya ya, ketika bertanya pada Pak Anies ya, ini saling menegaskan antara pemakaian topi atau ikat kepala di awal kepada Pak Ganjar dengan ungkapan spontan Mas Bima ketika berdialog dengan Mas Anies. Ketika Mas Anies menanyakan siapa satu kata tentang Ganjar, kemudian Anies bilang sahabat lama. Lalu apa kata Mas Bima?
bahwa benar ternyata Mas Ganjar tidak berbohong loh, sedang berdialog dengan Mas Anies, tapi kemudian yang ditekankan adalah Ganjar yang tidak berbohong. Nah ini kan juga menarik ya. Hal-hal di awal pembukaan yang di pembukaan pidato ini yang cukup menarik. Satu hal mungkin yang ingin saya sampaikan di awal ini adalah apa yang disampaikan oleh Anies Baswedan ketika memulai pidatonya. Beliau mengucapkan hanya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik. Ya, tidak mengucapkan salam-salam yang lain. Baik, Kang Acep. Oke. Ya, Bagaimana? mungkin Mas Kirdi boleh ditambahkan, kalau dari semiotika, dari pilihan-pilihan kata, jawaban mengenai satu kata tadi itu menarik. Kalau dari gesture dan ekspresi, mikro ekspresi, rivalitas ini tercipta tidak ya di panggung itu? Setuju tidak? Saya teman, wah ternyata tidak berbohong, seperti apa? Ya gini, kalau kita bicara tentang ekspresi dan gestur, 3 orang ini bukan anak kemarin sore. Ya. Oh kelihatan banget, keren banget. Satu, kalau kita bicara kepercayaan diri, 3-tiganya mereka percaya diri dengan caranya masing-masing. Ganjar dengan pola kata-kata yang cepat, tak, dan kemudian bahasa tubuhnya itu tegas, tajam gitu, bergerak ke sana kemari. Pak Anies Baswedan dengan ketenangannya beliau ngomong terstruktur, teratur, dan kemudian juga eye contact dengan bagus segala macam, kayak nggak ada celah. Kemudian Pak Prabowo menggunakan podium sebagai anchor, sebagai jangkar untuk menguatkan posisinya. Kalau kita perhatikan, dia kalau ngomong, dia pegangan satu, tangannya gini, dia ngomong lagi, pegang satu, dan dia berapi-api, banyak gerakan tangannya di arah atas gitu. Kalau kita lihat ini gesturnya siapa? Bung Karno. Oke. Gitu. Jadi maksud saya 3-tiganya, kalau kita bicara gestur, kepercayaan diri ya, udah semuanya oke. Gitu. Nah, yang kedua, bahwa mereka saling ada rivalitas di antara mereka, sudah pasti. Dan kerennya tahu nggak apa menurut saya, Pak Ganjar Pranowo, Anies Baswedan, dan Prabowo Subianto itu punya kemampuan untuk istilahnya nggak ada masalah, seolah-olah nggak ada masalah. Dan itu tidak terlihat sama sekali di dalam wajahnya, nggak ada kemudian wajah misalnya tarikan senyum di salah satu sisi senyum itu yang nggak suka gitu, atau misalnya ada kemarahan kayak gitu. Kalaupun ada ekspresi tanda petik agak kesal, marah, itu bukan karena antar rivalitas tersebut, tetapi lebih cenderung karena keganggu, sempat ada masalah di slide-nya. Kalau kita lihat ya, Pak Anies maupun Pak Ganjar itu agak nahan kesel sedikit di situ, tapi nggak ada yang lainnya. Artinya apa? Ini orang-orang memang politisi handal yang di bawah boleh perang, berantem. Mereka di atas permukaan baik-baik aja, walaupun nanti perintah perangnya dari mereka juga. Oke, betulkah seperti itu ketika panggung debat terkadang rivalitas itu tidak ditunjukkan, tapi di belakang layar belum tentu. Ini juga perang ini kalau nanti memperebutkan posisi 1 dan juga 2 di Republik kita. Bagaimana Kang Ujang? Ada 2 poin yang ingin saya sampaikan Mbak Caca. Pertama, kita tentu apresiasi ya kepada 3 capres. Kenapa sudah mulai mempublish terkait dengan konsep ide dan gagasan. Sudah mulai muncul tuh. Gagasan tentang perkotaan ya kan, tentang stunting, tentang ekonomi, itu menjadi penting. Yang pertama. Yang kedua, pertanyaan Mbak Caca. Kalau kita bicara politik secara umum, ya di kita ini mohon maaf ya, politisi kita itu biasa di depan panggung itu rangkul-rangkulan, di belakang itu ya tusuk-tusukan. Nah ini kan cerminan dari, ada sejarahnya dulu, kita mengenal namanya Dewa Janus, dewa yang bermuka 2 gitu ya. Itu kalau dalam mitologi Yunani ya, Romawi dulu, ya memang kenyataannya seperti itu. Faktanya di kita masih seperti itu. Tetapi memang kita harus dukung ke depan bahwa politik kita tidak melingkar di situ saja. Tidak hanya mohon maaf, jangan sampai kita membudayakan kemunafikan yang ada saat ini nih. 2024 adalah momentum ya untuk adu ide dan gagasan itu gitu loh. Jadi kelihatannya tadi bahwa seolah-olah baik-baik saja, ya kita sepakat itu. Tapi dalam konteks di belakang layar ini yang berbahaya. Karena saya sudah sering katakan Mbak Caca, 2 di politik itu secara sederhana. Kalau kita baca, pertama membangun pencitraan, yang kedua membusuk-busuki lawan. Oke lah, katakanlah tadi membangun sebuah ide gagasan yang katakanlah sempurna ya dalam panggung-panggung. Tetapi di belakang layar mereka adalah mohon maaf membusuk-busuki lawan tadi. Ini yang menjadi fokus kita adalah bagaimana ke depan 2024 Pilpresnya mengangkat ide dan gagasan itu. Sehingga apa? Sehingga porsi menebar hoax, porsi konflik, porsi pertarungan antara mereka ya yang negatif-negatif itu, black campaign lain sebagainya, itu bisa diminimalisir kalau porsi ya pertarungan ide dan gagasan itu muncul.
Oleh karena itu tadi yang mesti dikembangkan oleh 3 capres itu konsisten untuk membangun sebuah tadi pertarungan ide dan gagasan ke depan. Kalau tidak ya ke depan akan melingkar terus seperti lingkaran setan, bahwa ya pemilu tadi di depan seolah-olah akrab tapi di belakang hajar-hajaran, ini berbahaya. Oleh karena itu saya ya tentu sebagai akademisi ilmu politik ya ingin mengatakan kepada bangsa ini, kepada elit politik juga, bahwa jangan hanya di depan panggung, tetapi di belakang panggung pun harus menciptakan sebuah politik yang berkeadaban, seperti itu Mbak Caca. Iya, belum didaftarkan mereka pemirsa memang di KPU menjadi calon presiden, tapi boleh kita sebut mereka bakal calon presiden. Tapi pertanyaannya, bisa tidak ya masyarakat hanya dengan momen beberapa jam saja, beberapa menit saja, tahu sosok pemimpin atau sosok ini memang punya kepemimpinan yang bagus, kecakapan yang baik untuk menjadi presiden, atau mungkin sulit pemirsa? Sesaat lagi. Pastinya ketika momen debat, masyarakat ingin tahu sosok yang mereka akan pilih ini seperti apa. Pintarkah mereka? Cakepkah mereka? Punya kepemimpinan yang baikkah mereka? Itu mungkin saya tanyakan kepada Kang Acep. Kang Acep, kalaulah disuruh untuk menganalisis secara semiotika untuk ketiga bakal calon presiden, ini bagaimana kepemimpinan atau mungkin kecakapan mereka untuk menjadi seorang presiden? Seperti apa? Dapat nilai berapa sih mereka, Kang Acep? Baik, apa namanya, kita bisa membacanya ya sebetulnya lepas dari apa yang mereka bicarakan. Saya ingin mulai tadi, saya melanjutkan dari apa yang disampaikan oleh Anies Baswedan ketika hanya mengucapkan salam ya. Assalamualaikum. Artinya yang lain kan ada salam-salam yang lain. Apa artinya? Artinya Anies menurut saya berani mengambil resiko ya. Dia menunjukkan sikapnya di depan orang yang disebut sebagai keberagaman. Ini kan rentan menurut saya akan dimainkan oleh publik pendukung yang lain ya, bahwa Anies bla 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 yang selama ini diimage-kan. Tapi Anies mengambil itu ya. Menurut saya ini menjadi catatan penting bagi Anies, dan ini bagi saya sih positif ya, bagaimana beliau berani mengambil sikap itu gitu. Yang pertama ya. Kemudian yang kedua, kalau kita masuk kepada paparan, lepas sekali lagi ke dari apa yang disampaikannya secara semiotik, kita bisa melihat apa yang disampaikan oleh Pak Prabowo, oleh Pak Ganjar, oleh Pak Anies ya. Saya menangkap ada paradoks pada apa yang disampaikan oleh Pak Prabowo dan Pak Ganjar. Tetapi ini paradoks ini wajar. Paradoks itu apa? Di dalam satu sisi beliau mengungkapkan beberapa hal tentang kelemahan-kelemahan pemerintahan saat ini ya, pembangunan saat ini. Pada saat yang sama beliau mengatakan bahwa kebijakan Pak Jokowi sudah tepat ya. Bahkan pada Pak Prabowo sudah bertekad ingin melanjutkan ya. Nah, ini apa? Menurut saya pada Pak Ganjar saya menangkap bahwa ada visi-visi berlian dari pribadi beliau dan kemudian mengkritisi realitas. Tetapi ada suara kolektif, ada suara organisasi dan lain-lain, pesanan dan lain-lain dari partai dan lain-lain mungkin yang menyandranya, sehingga kemudian harus kembali bahwa program Pak Jokowi sudah tepat. Ya, dari sini kita bisa melihat Pak Prabowo dan Pak Ganjar pasti akan melanjutkan ya. Pada Pak Prabowo kita melihat bahkan tanpa alasan kritis, saya bertekad untuk melanjutkan. Nah kan begitu ya. Ini menjadi bahan penilaian buat tentu saja rakyat. Kemudian pada Pak Anies, karena memang posisinya beliau memposisikan diri sebagai oposisi, perubah dan lain-lain. Menurut saya beliau sudah melakukan satu analogi yang tepat ya. Menurut saya pidatonya sangat efektif dengan membuka analog kota-kota disorot pada malam hari ya. Artinya memang pembangunan ini nggak merata, hanya Jawa saja yang terang, yang lain ini kan kritik luar biasa menurut saya, dan selesai sebetulnya dengan itu ya. Dan kemudian kalau kita lihat di akhirnya bahwa dia ingin menerangkan seluruh kota itu dengan cahaya listrik itu apapun kontennya dengan kalimat simbolik itu menurut saya sudah selesai sebetulnya apa yang disampaikan oleh Pak Anies. Dan yang menarik sebetulnya ungkapan dia ketika ditanya tentang IKN ya. Jadi saya kira Pak Anies juga secara semiotik itu menggunakan bahasa simbolik ya. Dia mengatakan bahwa kalau program-program ya, baik. Oke, Mbak Caca, ya, Kang Ujang boleh ditanggapi dong, sekiranya
publik bisa terpuaskan tidak sih? Karena selain jawaban juga ada saling sindir ya, mulai dari macetnya DKI Jakarta itu nyindir siapa, atau juga sindir soal gubernur ini bohong, kata Pak Ganjar, ini seperti apa? Ya tentu selain dari tadi yang mencurahkan ide dan gagasan yang dikembangkan oleh mereka bertiga, tentu ya kritik-kritik menjadi sebuah keharusan. Karena begini, apapun ya figur, individu, kelompok, termasuk kita dalam konteks memimpin bangsa, kritik harus masuk di situ. Sindiran pun harus, tetapi tadi dalam konteks yang membangun. Sama, kita ini punya tugas ya Mbak Caca, jurnalis, saya gitu ya, semua. Bahwa tugas kita adalah mengkritisi siapapun. Ketika misalkan ya ketika jadi gubernur tidak bagus ya kritik. Ketika jadi presiden tidak bagus ya dikritik. Itu namanya berdemokrasi yang sehat. Nah dalam konteks itu saya melihat ya tentu ada plus minus. Tidak mungkin ya pemimpin kita itu semuanya baik yang gubernur sekarang maupun menteri, presiden itu mulus dan bagus semua. Tidak, karena bukan malaikat. Pasti ada celah-celah, ada bolong-bolong, ada kekurangan yang harus ditambal. Nah disitulah pintu kritik itu masuk gitu loh. Pintu sindiran dari tadi ya Ganjar itu ya masuk dari siapapun, termasuk dari rakyat Indonesia. Kenapa? Karena pada prinsipnya semua pemimpin kita termasuk manusia ya punya celah, punya kekurangan yang memang di situ ada ruang kita untuk memperbaiki gitu. Nah memperbaikinya itu dengan sindiran, dengan kritikan, tetapi yang membangun. Begitu, Oke, Mas Kiri boleh dong ditanggapi dalam momen pertemuan kemarin dan pidato kemarin, ini ketiga bakal calon presiden asyik mengkritik lawannya ataukah ingin menonjolkan apa yang ia miliki? Saya nanti akan ketika menjadi presiden akan punya kepemimpinan seperti apa? Saya punya kecakapan seperti apa? Gagasan seperti apa? Bagaimana Mas Kirdi? Oke, kalau kita lihat sebetulnya ada 3 bagian penting yang dilakukan oleh masing-masing baca pres nih yang ketika pertemuan kemarin itu. Yang pertama adalah mereka menggunakan strateginya sendiri-sendiri, kekuatan masing-masing untuk jualan. Misalnya Ganjar ketika dia melakukan public speakingnya, ngomong di depan publik, yang dia pakai tahu nggak apa? Pendekatan personal. Jadi seolah-olah terjadi dialog misalnya, monolog nih. Misalnya saya datang ke desa ini gitu ya tentang kasus yang wadas gitu segala macam. Nah ini bilang A, ini saya bilang B, ini bilang. Jadi kayak masuk ke personal orangnya sehingga yang nonton itu ngerasa pribadi. Itu satu. Ya itu caranya Ganjar. Istilahnya personalisasi. Sementara yang kedua adalah teknik yang digunakan adalah menggunakan tanda petik yang namanya pain point. Pain point itu adalah sesuatu yang tanda petik sakit di masyarakat yang kerasa yang kayak gue ngerasa nggak enak tuh di bagian situ. Nah itu yang dilakukan oleh Pak Anies Baswedan. Sementara Pak Prabowo kalau kita perhatikan dia mendorong sebuah kayak esprit de corps, kayak caranya Pak Karno, Bung Karno zaman dulu. Ya itu persatuan, terus kemudian lawan kita ada membangun musuh bersama luar. Itu cara mereka dalam hal untuk membangun, kita sebut sebagai komunikasi mempengaruhinya. Nah, mengenai teknik sindirannya gitu, ini menarik. Tadi kan dibilang tuh ya, saya sepakat bahwa ada sindiran, ada kritik. Tetapi kalau kita lihat tarik dalam sejarah Indonesia, ada seorang budayawan namanya Mokhtar Lubis. Saya lupa tahun 50 atau 60-an, beliau itu membuat sebuah tulisan dan masih disepakati sampai sekarang. Nomor 1 sifat masyarakat, kebanyakan masyarakat Melayu atau Indonesia adalah munafik. Karena munafik, apa yang di depan sama di belakang beda, nggak berani orang ngomong secara banyaknya secara frontal, ceker kayak kalau kita bicara di Amerika, di Eropa gitu. Dibilangnya nggak sopan, orang nggak sopan jadi nggak baik gitu soalnya. Padahal orang ngomong langsung bukan berarti nggak baik. Pertanyaannya, selama ini masih ada di sebagian besar masyarakat kita, mereka ini akan saling sindir terus sudah. Nggak berani ngomong, Pak ini gitu. Enggak, itu kayak yang bohong, ini kayak yang ini segala macam. Dan teknik itu kalau kita perhatikan gitu ya. Tadi saya kurang sepakat sama Mas Acep gitu. Ya apa juga gitu, beda pendapat gitu. Justru kata-kata yang banyak diucapkan oleh Pak Anies Baswedan menurut saya itu kata-kata yang seolah-olah itu netral, tapi di bawah sadar itu sebetulnya nyerang. Kayak misalnya, ya kita sudah sampai di sini, baru sampai sini, terus kemudian dia cerita kita akan begini, walaupun kekurangannya disebut yang lalu, walaupun nggak nyebut orang, tapi kan nyerang pemerintah, nggak apa-apa karena oposisi, boleh-boleh saja, sah-sah saja gitu. Yang dua-dua ini masih terlibat dalam pemerintahan, ya sepakat untuk bahwa mimpin titipan partai lah ini dan segala macam, kurang lebih gitulah. Baik. Mungkin, iya. Sekarang saya ke Kang Acep lagi ya, bahwa ini ibaratnya pemanasan debat ya Kang Acep ya. Sekiranya ini bagaimana ini? Kira-kira
harus seperti apa lagi nih mereka supaya apa ya lebih baik lagi dan berdebat, dan apa yang mereka lakukan pada saat momen apeksi ini membuat pemilih mereka semakin yakin lagi, ataukah yang belum milih kemudian jadi pilih, atau mungkin tidak ada pengaruhnya, Kang Acep, bagaimana? Ya, tadi kan pertanyaan awal itu bagaimana kita memilih mana di antara mereka dengan skor-skor tadi ya. Kalau kita mau tidak mau kita harus lihat juga bagaimana mereka membahas mengemukakan kontennya. Kita lihat topik dari dari tema dari afeksi itu adalah tentang visi pembangunan kota untuk pemimpin negeri. Coba kita lihat, perhatikan siapa yang fokus pada pembangunan kota. Kita harus objektif melihat bahwa yang fokus memang Pak Anies Baswedan, ya. Ada sekian ratus kata kota yang disebut dalam analisis Gramscian tentang tentang isotopi. Kalau kata banyak disebut, itu memang topiknya ke situ. Nah, menurut saya di sini Pak Anies mengambil poin itu, ya. Dan kemudian kalau kita pada kritik, menurut saya kritik yang tajam menurut saya adalah dikemukakan oleh para wali kota itu sendiri, ya. Dan coba perhatikan pertanyaan-pertanyaan mereka. Pertanyaan-pertanyaan mereka adalah keluhan-keluhan, ya, adalah keluhan tentang pendidikan, keluhan tentang fiskal, keluhan pembangunan dan lain-lain. Itu keluhan semua dan real itu. Karena wali kota hari ini sedang menghadapi itu. Yeah. Itu artinya apa? Ya, dan menurut saya ini kemudian menjadi poin bagi Pak Anies, menjadi amunisi bahwa memang problemnya begitu, ya. Ini terlepas bagaimana kita melihat satu posisi satu pemerintahan, kan. Tapi ada bagian yang netral itu dilihat oleh para wali kota gitu. Oke. Kang Ujang, bagaimana? Ini semacam pemanasan debat ini bagaimana? Iya dong, ini kan forum yang formal, yang serius, ya. Oleh karena itu tadi ya ini permulaan menurut saya ya, permulaan bahwa masyarakat bisa menilai sejak awal gitu loh. Walaupun mereka belum ditetapkan, katakanlah belum daftar ya di Oktober sebagai capres maupun cawapres nanti dengan pasangannya. Oleh karena itu ini permulaan yang bagus ketika di situ ada formulasi katakanlah mengangkat isu-isu tertentu, mengangkat ide dan gagasan tertentu. Ini bagus dalam konteks kita belajar politik ke depan. Oleh karena itu yang paling penting adalah ke depan konsisten mereka tadi, bukan hanya membangun utak-atik koalisi, bukan hanya cari cawapresnya siapa, tetapi tadi membangun ide gagasan di bidang ekonomi apa, pendidikan apa, kesehatan apa gitu loh, hukum apa. Ini kan kita banyak persoalan-persoalan kebangsaan yang harus dituntaskan oleh capres-capres itu ketika mereka terpilih. Apa ide dan gagasannya? Nah ini sudah mulai muncul bahwa menurut saya ini budaya yang baik harus dikembangkan ke depan. Oke, Mas Kirdi boleh ditambahkan kalau ini dikatakan sebagai pemanasan debat, kira-kira bagaimana ini? 3 baca pres ini siapa yang paling punya beban ketika perform pidato? Atau mungkin jangan-jangan semuanya itu lepas atau bagaimana? Kalau kita lihat di situ sudah jelas sekali bahwa semuanya jualan. Itu satu dulu ya, bahwa semuanya jualan. Apakah masing-masing punya beban? Masing-masing punya beban dengan katakanlah topiknya masing-masing, beban sendiri-sendiri gitu. Tetapi kalau dibilang bahwa ini pemanasan untuk katakanlah debat capres gitu ya, loh nggak baru sekarang loh sebetulnya. Kalau kita perhatikan kemarin-kemarin yang tanda petik yang ada yang dari Jawa Tengah kemana-mana, ada yang dari Jakarta kemana-mana gitu, ada yang menteri kemana-mana. Itu namanya setiap daerah tuh menyampaikan sindiran juga. Namanya apa? Meskipun gitu tidak di satu tempat. Walaupun nggak satu tempat gitu. Baik. Jadi kalau misalnya kita lihat ini semuanya terlepas dari konten ya, terlepas dari konten. Konten mereka oke lah, bagus-bagus segala macam dan masalah yang tajam-tajamnya itu masing-masing punya kekuatan sendiri. Tetapi kalau kita berharap bahwa nanti akan ada perubahan, saya perlu garis bawahi bahwa perubahan itu nggak selalu harus menghapus yang lama. Perubahan itu bisa dengan cara misalnya sesuatu yang udah bagus diterusin, tapi caranya beda. Contohnya ya yang disampaikan oleh Pak Ganjar bahwa masalah kita korupsi. Gitu. Dari dulu sampai sekarang berarti kan korupsi ini nggak berkurang-kurang, bahkan ada beberapa yang mungkin indeksnya naik segala macam kayak gitu. Nah ya caranya diganti dong. Gitu. Nah, kalau kata-kata Pak Anies misalnya bahwa nanti kita akan membangun dari yang namanya desa, terus kemudian fokusnya di kota segala macam gitu. Nah, caranya gimana tanpa menghapus yang desa misalnya, kan gitu. Kemudian Pak Prabowo, masalah geopolitik. Betul bahwa kita banyak yang ingin cawe-cawe ke Indonesia nih, gitu, ngambil sumber daya kita. Tetapi kalau dihadapi dengan langsung militer kayak zaman dulu, war gitu, lah kita dimusuhin banyak orang dikeroyok, ini gitu loh. Kita tunggulah ya kalau ini ibaratnya pemanasan. Mudah-mudahan benar ini ada 3 calon presiden nanti akan didaftarkan, karena memang kita belum bisa mengatakan de facto de jure ini 3. Kita akan tunggu nanti perkembangan seperti apa. Tapi ini menjadi saja
kajian yang menarik pasti untuk masyarakat. Terima kasih Mas Kirdi, Kang Ujang dan juga Kang Aceh.